and some of them are virtually unusable now. A U.S. source familiar with the situation told us that they'd never seen anything like this at American bases, that these were rapid, targeted strikes using advanced technology. Iran's main targets? Multi-million-dollar aircraft, like this Boeing E-3 Sentry. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. This is a war she carries inside every scar, banner she flies. Di tengah konflik AS-Iran yang semakin memanas pada awal Mei 2026, Eropa kembali tercekik oleh lonjakan harga energi global. Perang yang melibatkan serangan balik Iran terhadap pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah telah mengganggu lalu lintas Selat Hormuz, jalur vital minyak dunia. Dan akibatnya, harga minyak Brent melonjak di atas 110 hingga 120 dolar per barel. Sebuah kondisi yang memaksa Eropa yang sudah kekurangan pasokan gas alam cair atau LNG untuk mencari alternatif cepat. Opsinya atau mau tak mau, benua biru ini terpaksa kembali membeli energi dari Rusia meski sanksi barat masih berlaku. Nah, memahami hal itu, Rusia pun mengirimkan pesan yang mencekik. Jika mau beli gas dari Rusia, syaratnya tidak pakai dolar. Sebuah kondisi yang membuat cengkeraman dolar makin lemah. Apalagi beberapa waktu lalu di Timur Tengah, Arab Saudi dan juga UAE juga mulai meninggalkan petrodolar dalam jual beli dengan China. Sementara itu soal perang, Trump baru-baru ini mengatakan jika perang tak akan berakhir dengan cepat atau lama. Sebuah kontradiksi pernyataan dari apa yang ia sampaikan sebelumnya. Iran melawan, Iran menghantam dengan keras AS dan Trump, dan inilah rangkuman terupdate kondisi selengkapnya. Ya, saat ini Eropa sedang mengalami krisis energi yang serius pada 2026 yang disebabkan oleh perang AS-Iran. Krisis ini mirip dengan krisis energi 2022 pasca invasi Rusia ke Ukraina. Namun, menjadi lebih parah karena kombinasi gangguan pasokan minyak dan gas global. Lonjakan harga ekstrim gas dan minyak tak terelakkan. Dengan inflasi naik, pertumbuhan ekonomi melambat, industri terutama manufaktur dan kimia terpaksa mengurangi produksi, dan ada potensi demand destruction atau pemaksaan pengurangan konsumsi bahan bakar. Negara seperti Jerman, Inggris, dan Italia adalah negara yang paling terdampak karena ketergantungan gas untuk listrik. Melihat hal tersebut, atau krisis energi yang dialami Eropa, seperti dilaporkan oleh Reuters, Rusia di bawah Presiden Vladimir Putin memang menunjukkan sinyal kesiapan untuk mengulurkan tangan dengan menawarkan pasokan gas dan minyak tambahan ke Eropa. Ya, dalam pesannya, Putin menyatakan Rusia siap bekerja sama lagi dengan pembeli Eropa jika ada permintaan jangka panjang yang stabil dan bebas tekanan politik. Ia menyebut Rusia memiliki cadangan gas yang melimpah dan bisa memenuhi kebutuhan Eropa di tengah krisis Hormuz. Namun, tawaran ini juga datang dengan catatan keras. Pembayaran harus menggunakan mata uang non-dolar seperti rubel Rusia atau yuan China. Ini adalah bagian dari strategi Rusia untuk menghindari sanksi dan sistem keuangan Barat. Sebagai info, sekali lagi, meski Uni Eropa sudah mengurangi ketergantungan pada gas Rusia menjadi 12%, krisis akibat perang di Iran memang telah memaksa mereka mencari pasokan darurat. Tawaran Rusia bisa menjadi solusi cepat, tapi Uni Eropa ragu. Ada regulasi REPower EU yang melarang impor gas Rusia baru secara bertahap. Uni Eropa juga khawatir ketergantungan lagi pada Rusia akan menjadi kesalahan strategis dan melemahkan posisi sanksi terhadap Moskow. Seperti yang dianalisis oleh CNBC, kembali bergantung ke Rusia adalah blunder, dan saat ini Moskow tengah mencium darah kemenangan. Perang Iran masih lama. Meski ada gencatan senjata rapuh sejak April 2026 dan negosiasi melalui mediator Pakistan dilakukan,
Namun, perang atau blokade di Selat Hormuz belum berakhir secara penuh. Iran baru saja mengajukan proposal damai terbaru, Revised Proposal. Tapi Presiden Trump secara terbuka menyatakan tidak puas dan menegaskan perang akan terus berlanjut sampai ada kesepakatan yang benar. Dalam sebuah video, Trump bilang, not satisfied dengan proposal damai Iran terbaru. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain itu, Trump juga mengatakan jika Iran tidak memberikan kesepakatan yang kita butuhkan, dan AS mengancam akan menyelesaikan ini dengan benar, di mana AS tidak akan pergi lebih awal. We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. Ya, saat ini terdapat perbedaan mendasar dari kedua belah pihak. Iran ingin membuka blokade Selat Hormuz terlebih dahulu, plus penghentian pertempuran, kemudian membahas isu nuklir. Namun AS menuntut konsesi nuklir yang kuat dan harus langsung sekarang sebelum ingin mengangkat blokade. Trump menyebut Iran ingin deal tapi saya tidak puas. Dan ia tidak mau pergi terlalu cepat, lalu masalah muncul lagi dalam 3 tahun. Sebagai info, kondisi saat ini adalah blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran masih berjalan. Selat Hormuz masih jadi titik panas. Harga minyak dunia tetap tinggi dan tidak ada penarikan pasukan AS secara penuh. Trump justru bilang, kita akan selesaikan ini dengan benar. Ini membuat perlawanan Iran termasuk serangan asimetris sebelumnya benar-benar membuat posisi Trump sulit. Di satu sisi, ekonomi AS dan Eropa tertekan. Di sisi lain, ia tidak mau kesepakatan lemah yang bisa diulang lagi seperti era JCPOA. Ash in her hair, names on her tongue, like a half-said prayer. Still in her stance. AS ngamuk dengan Eropa dan Jerman. Di tengah situasi yang memanas saat ini, AS di bawah Trump memang ngamuk ke Jerman dan Eropa. Dan Pentagon sudah mengumumkan penarikan sekitar 5.000 pasukan dari Jerman dalam 6 hingga 12 bulan ke depan per 2 Mei 2026. Sebelumnya, kita melihat terdapat perselisihan Trump dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz soal perang Iran, di mana Jerman menyebut AS telah dipermalukan Iran dan Trump tidak terima. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Sebagai info, Jerman saat ini menjadi basis terbesar pasukan AS di Eropa, sekitar 35.000 hingga 38.000 tentara aktif plus ribuan personel sipil. Dan sekali lagi, penarikan ini adalah respon Trump terhadap kritik Merz yang menyebut AS dipermalukan oleh Iran dan kurang strategi dalam perang tersebut. Di sisi lain, selain Jerman, Trump juga mengancam negara Eropa lain seperti Italia, Inggris, dan Spanyol yang dianggap kurang mendukung AS di konflik Iran. AS tak pernah dihancurkan seperti ini dalam sejarah. Ya, baru-baru ini sebuah laporan dari CNN menjelaskan detail bagaimana AS dihancurkan di perang Iran, di mana seperti caption dari media Rusia, RT, yang mengutip ulasan CNN, disebutkan bahwa fasilitas militer AS kini completely unusable, atau sepenuhnya tidak bisa digunakan. Pejabat AS yang terlibat langsung dilaporkan terkejut berat dan menyatakan never seen anything like this, rapid strikes with advanced tech, atau belum pernah melihat yang seperti ini, serangan cepat dengan teknologi canggih. Secara historis, Amerika Serikat memang pernah mengalami kekalahan atau kerusakan militer besar, tetapi tidak pernah dalam skala dan kecepatan seperti ini di era pasca Perang Dingin. Di Perang Vietnam 1960-an hingga 1975, AS kehilangan ribuan helikopter dan basis, tapi secara bertahap selama lebih dari 1 dekade. Sedangkan saat invasi Irak dan Afghanistan, dominasi udara AS hampir mutlak,
Kerugian lebih banyak disebabkan oleh perang gerilya jangka panjang, bukan serangan presisi kilat. Tapi kali ini, Iran berhasil melumpuhkan minimal 16 pangkalan AS di Teluk Persia, Yordania, Irak Utara, dan beberapa negara teluk lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi yang digunakan disebutkan melibatkan rudal balistik presisi, drone swarm, dan kemungkinan bantuan intelijen canggih yang diduga dari Rusia dan China. Hasilnya, sistem radar, pusat komando, dan fasilitas komunikasi utama hancur sebelum AS sempat bereaksi sepenuhnya. Boots in the mud, ash in her hair, names on her tongue like a half-said prayer. Pada akhirnya, dunia sedang menyaksikan sebuah permainan catur geopolitik yang belum pernah sekompleks ini. Rusia berhasil menempatkan skak yang mematikan. Eropa yang kelaparan energi dalam kebimbangan kembali meminta Rusia atau tidak, di mana Rusia juga memberikan syarat tegas tidak ada lagi dolar, hanya rubel atau yuan. Sementara itu di Timur Tengah, Iran bukan hanya bertahan, mereka menyerang balik dengan keras. Basis-basis AS yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini completely unusable. Pejabat Pentagon stunned, never seen anything like this. Perlawanan asimetris Iran dengan rudal presisi dan drone swarm telah menghancurkan citra superpower tak terkalahkan. Amerika dalam waktu yang sangat singkat, sesuatu yang tak pernah terjadi sejak Pearl Harbor. Trump kini terjebak di dua front sekaligus. Di dalam negeri, ia bilang kita akan selesaikan ini dengan benar dan menolak proposal damai Iran. Di Eropa, ia ngamuk ke Jerman, mengancam menarik 5.000 pasukan dari Ramstein dan basis-basis terbesar AS di benua itu. NATO retak, sekutu lama saling tuding, Eropa tercekik energi, inflasi meroket, dan industri mulai goyah. Sementara itu Putin tersenyum, cadangan gas Rusia melimpah, tawaran tangan sudah terulur. Tapi dengan syarat yang membuat Barat terjepit antara kebutuhan mendesak dan ketakutan strategis jangka panjang. So kesimpulannya adalah, ini bukan lagi sekedar perang Iran-AS. Ini adalah percepatan akhir dari era dominasi dolar. Ini adalah saat Eropa dipaksa memilih, setia pada Washington yang semakin American first, atau pragmatis dengan Moskow yang menawarkan solusi energi. Ini adalah bukti bahwa Iran, dengan bantuan teknologi dari poros Rusia-China, mampu melumpuhkan raksasa dalam hitungan hari. Dunia tidak akan sama lagi setelah Mei 2026. Apakah Trump bisa memaksakan deal yang benar, atau justru Rusia dan Iran yang sedang menulis babak baru tatanan dunia? Skak, dan mungkin sudah mendekati skakmat. If the night